Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Emiten yang kita bahas adalah SMSM, MBSS dan IFSH ya. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Oleh karena itu ini adalah sebagai bahan edukasi ya. Kemudian juga tujuan kita pada intinya dalam analisa ini adalah untuk mencari atau mendapatkan saham yang ada diskonnya besar ya, atau istilahnya itu margin of safety-nya besar. Kemudian karena margin of safety-nya besar, tentu saja itu adalah kita mengincar capital gain ya. Namun dalam perjalanannya tentu saja waktunya bisa saja lama ya. Oleh karena itu juga kita mendasarkan juga pada dividen, sehingga nanti pada saat menunggu itu kita tetap mendapatkan upah dari menunggu ya, berupa dividen tadi ya. Itu pola pikir dasarnya. Kemudian juga bahwa yang kita bahas ini adalah berdasarkan data yang ada ya. Jadi kita berfokus pada fundamentalnya seperti itu. Yang pertama ini tadi SMSM atau Selamat Sempurna ya. Ini kalau tidak salah perusahaannya ini menjual suku cadang ya, suku cadang ala-ala mesin pabrik dan lain-lain ya. Baik, untuk SMSM yang pertama bahwa datanya ini dari triwulan 1, 2 dan 3 semuanya ini sudah memenuhi kriteria ya. Semuanya termasuk kriteria bagus ya. Tinggal selanjutnya kita melihat per bidang dulu. Yang pertama dari segi ekuitas atau permodalan ini naik turun ya, naik kemudian turun. Kemudian juga untuk IPS-nya, untuk IPS-nya ini malah naik ya. Jadi ekuitasnya yang naik turun, IPS-nya naik. Harga ini juga fluktuatif, naik turun. Aset lancar ini naik turun juga ya. Hutang ini aman semua. Kemudian juga kepemilikan ini yang ada di bursa hanya 48%, yang retailnya ini banyak 41% ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi rasio-rasio triwulan 1 dan 2 itu keuntungannya 27%, triwulan 3 28%. Jadi untuk keuntungan bersih ini sudah sangat besar keuntungannya ya. Ini sudah keuntungan bersih ya, di atas 10%, bahkan di atas 20%, hampir 30%, hampir sepertiga ya. Keuntungannya hampir sepertiga. Ini berarti perusahaannya kita kategorikan sebagai perusahaan growth ya. Artinya perusahaannya bertumbuh dengan cepat. Selanjutnya dari segi yang kedua, dari segi value ya. Harga sekarang 1.900-an. Nilai bukunya ini 500-an, berarti harga sekarang ya, nih harga sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai buku tadi, maka PBV-nya ini 2,2. Ini sudah termasuk besar ya. Kalau kita menargetkan di 2,5 tentu saja sudah sangat besar ya. Sorry, bukan 0,2, karena di sini tadi 2,2 di atas ya, berarti sekarang sudah 3,2 ya. Ya berarti ini secara rumusan kita sudah terlewati ya. Tapi karena ini perusahaannya growth tadi, maka investor bisa melihatnya dari segi growth-nya nanti ya. Kalau misalnya mau masuk di sini misalnya lewat growth-nya bisa, tapi kita cekkan dulu ya.
Kemudian dari segi valuasi ini 14% di atas sudah ya, berarti dia sudah termasuk mahal, sudah 14% di atas dari maksimal kita beli ya. Tapi dia termasuk dalam perusahaan growth ya. Itu yang pertama. Kemudian kita mau membandingkan pula dengan konfirmatornya, yaitu dividennya. Untuk dividen, perusahaan ini membagikan dividen hanya 15%, termasuk kalau menurut saya ya kecil ya. Dari situ dengan 15% tadi, kalau ibarat kata kita membagi dividennya sekarang, maka ini kita hanya akan mendapatkan 1,38% ya. 1,38%, berarti sangat kecil ya. Baik, sampai di situ seperti itu dulu ya pembahasannya. Selanjutnya kita itu tadi dari segi valuasinya ya. Sekarang kita melihat dari segi ketahanannya, dari segi kondisi perusahaannya ya. Yang pertama, ini ada peningkatan sedikit di free cash flow-nya dan jumlahnya sangat besar, 31% ya. Aset lancarnya 5,6 kali, hutangnya semuanya oke ya. Jadi semuanya sudah termasuk oke, gini saja ya. Jadi simpulannya yang pertama bahwa dengan keuntungan perusahaan yang sangat besar tadi di 20%-an ya, perusahaannya ini untung besar sehingga harganya mahal ya, valuasinya mahal. Kenapa? Karena memang untungnya besar. Oleh karena itu juga dia berpengaruh terhadap dividen yang akhirnya menjadi kecil ya. Saya melihat di sini bahwa kalau Anda sebagai investor mau mengejar capital gain-nya untuk perusahaan ini misal ya, bisa saja, tetapi biasanya untuk yang seperti ini kita harus ngecek terus IPS-nya ya. Di sini secara IPS ini terjadi penurunan untuk book value, IPS-nya naik ya. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi, kalau dia naik keduanya itu mungkin bisa kita misalnya ngejar capital gain-nya. Tapi apabila terjadi penurunan utamanya di IPS-nya penurunan, maka mungkin sebaiknya tahan diri dulu atau keluar dulu. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Tetapi sesuai dengan rumusan kita ya, bahwa dengan data yang seperti ini, dengan kriteria opini saya pribadi ya, bahwa dengan data yang seperti ini saya tentu saja perusahaannya tadi sudah sangat bagus, tetapi saya pribadi tentu akan menunggu lagi ya. Berarti saya tidak mengejar growth, berarti ya saya tidak mengejar saham growth, berarti saya akan menunggu yang pertama bahwa harganya turun, harganya yang pertama ya. Yang kedua di sini di DPR-nya ya, bukan dividen ya, DPR-nya ya. DPR membaik. Jadi dua ini yang saya tunggu lagi di triwulan berikutnya. Yang pertama harganya, karena ini dia valuasinya mahal, kemudian dia growth, berarti turun ke tidak usah ke murah, ke wajar ya. Paling tidak turun ke valuasi wajar dulu ya. Kemudian DPR-nya meningkat itu ya. Tapi bagi Anda yang tadi mau mengejar growth investing, berarti ya tunggu book value dan IPS-nya meningkat ya. Baik, itu dulu yang pertama untuk SMSM. Oke, secara tambahan bahwa SMSM ini termasuk perusahaan yang rajin membagikan dividen ya. Mereka membagikannya 3 kali dalam setahun. Nah, bagi investor juga artinya bahwa perusahaan ini kalau dengan membagikan 3 kali, berarti ada ruang bagi kita untuk agak lebih cepat untuk dapat menggulung modal menjadi lebih besar, karena 3 kali dibagi ya, dibanding 1 kali. Meskipun bahwa perusahaan ini dividennya memang kecil sekali ya, karena tadi harganya memang sudah terlalu tinggi. Yang berikutnya MBSS ya.
Saya sudah membuatkan playlist, saya letakkan di dalam deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 3, silakan klik di situ. Dan bagi Anda yang ingin juga berkontribusi terhadap pembahasan kita ini, bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar juga ya. Baik, yang kedua kita akan membahas MBSS atau Mitra Bahtera Segara Sejati ya. Ini berarti pelayaran ya. Pelayaran pengangkutan minyak dari kilang minyak, penyewaan kapal, biro pengiriman layanan ke luar negeri ya, dari MBSS ya. Intinya perusahaan pelayaran. Kita punya dua data ya, baru punya 2 data. Namun dari semuanya ini kita mengetahui bahwa yang pertama datanya semuanya memenuhi kriteria awal dulu ya, semua memenuhi kriteria awal. Yang kedua, kita mau bandingkan book value ada peningkatan, IPS-nya penurunan, berarti ada anomali ya. Untuk valuasinya ada anomali ya. Modal meningkat, keuntungan menurun, harga naik, kemudian aset lancar turun, hutang turun, berarti meningkat, bagus ya. Kemudian lainnya ini sama ya. Itu yang bagian pertama. Bagian selanjutnya adalah rasio-rasio. Triwulan 1 ini untungnya 10,4, triwulan 2 ini untungnya 10,11. Ini berarti kita kasih begini ya, artinya untungnya keuntungan bersihnya sangat-sangat perlu diawasi ya, karena sedikit lagi akan menjadi tidak memenuhi kriteria awal ya. Bukan ya, keuntungannya akan di bawah 10% nanti. Selanjutnya kita akan ngecek lagi. Yang pertama, harga sekarang 1100, nilai bukunya 1900, berarti dari harga sekarang ke nilai bukunya itu 43%. Ada 43% ke nilai bukunya, apalagi kalau ke maksimal beli kita di 2,5, berarti ada 337%. Berarti proyeksi yang kita kejar di sini ada kemungkinan sampai ke multi bagger. Itu yang pertama. Kemudian maksimal beli di 1961. Harga sekarang ini 1100. Berarti ada 43% ya. 43% diskonnya. Berarti simpulannya, kalau kita beli hari ini kita dapat diskon atau MOS itu sebesar 43%, dan ada proyeksi untuk bisa untung multi bagger. Ini proyeksi ya. Tapi untuk bisa mencapai itu tentu saja diperlukan nanti momentum, diperlukan ada hal-hal yang bisa menggerakkan ke sana. Tetapi pada saat membeli ini kita sudah punya margin of safety, kita sudah punya pertahanan seperti itu ya. Namun sayang ya, dengan valuasi yang sangat murah tadi, sayang perusahaan belum membagikan dividen. Ini sayangnya ya, karena bisa juga dilihat karena mungkin ya untungnya yang hanya di 10% ini tadi, kalau dibagi dividen mungkin juga berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya kita akan lihat dari segi ketahanan. Free cash flow-nya ini meningkat drastis 5 kali lipat ya. Di triwulan 2 itu hanya 30-an, triwulan 3 ini 151. Jadi free cash flow-nya 5 kali lipat meningkatannya. Selanjutnya untuk ketahanan yang 3 semuanya oke. Kemudian retail hanya 11%, semua saham ada di bursa, oke. Berarti ketahanannya perusahaannya oke. Hanya mungkin tadi semua sahamnya ini ada di bursa ya. Jadi dari data ini ya, dari data ini
saya berasumsi, beropini bahwa keuntungannya yang pas-pasan tadi ya. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk menyatakan begini ya, tetap menginginkan IPS-nya naik lagi ya, itu yang pertama. Kemudian kalau segi yang lainnya tidak ada lagi masalah ya, berarti tinggal menunggu IPS-nya membaik ya, seperti itu saja. Dan perusahaan peduli dengan investor, berarti sekarang ini saja lagi yang ditunggu, jadi IPS dan dividen ya, supaya bisa menikmati ya, investor itu juga menikmati. Kalau misalnya 30% dia akan 5,31, maka sudah terpenuhi semua kriteria itu ya. Jadi mudah-mudahan di kedepannya, kan ini sudah ada 7,6%, jadi kita berharap bahwa nanti di triwulan 4 ya, setelah muncul di triwulan 4 keuntungannya misalnya lebih 10% misal ya. Kita juga mengharapkan nanti di tahun 2025 nanti, artinya bahwa di laporan 2024 perusahaan membagikan dividen, karena saya sendiri menganggap di sini perusahaan mampu sudah membagikan dividen ya. Apalagi nanti kalau sampai ke 30%, DPR-nya itu sangat menjadi memenuhi kriteria. Jadi hanya satu hal yang penting di sini tadi ya, bahwa perusahaan membagikan dividen ya, seharusnya seperti itu saja. Kita tunggu lagi untuk perusahaan ini ya, MBSS ya, Mitra Bahtera Segara Sejati ya. Ini saja lagi yang perlu kita tunggu, sekali lagi dividennya ya. Baik, terakhir ini kita akan membahas saham yang ketiga, IFSH atau namanya iFish Deco ya. Seperti itu kan bacaannya, saya kurang jelas juga ya. IFSH atau iFish Deco ya. Tambang nikel terintegrasi ya. Oke. Kita punya dua data ya. Dari semua data itu, yang pertama bahwa semua kriteria awal ini memenuhi kriteria. Yang kedua bahwa untuk book value ini ada penurunan Rp5, IPS-nya juga ada penurunan, tapi harganya meningkat, aset lancar meningkat, utang tetap. Secara umum berarti saya simpulkan di sini bahwa secara valuasi ada penurunan, tapi ketahanan perusahaannya membaik ya. Secara valuasi menurun, tapi secara ketahanan ini meningkat. Selanjutnya kita akan cek lagi dari segi harga dibandingkan nilai bukunya, ini sudah 1,45 lebih tinggi daripada nilai buku, artinya PBV sekarang 2,4. Ya. Kita kembali dulu. Satu, keuntungan perusahaan ini triwulan 2 27%, triwulan 3 20%, ada penurunan 7%, tetapi masih dalam kriteria bahwa perusahaan ini perusahaan growth ya, untungnya sangat besar. Itu dulu yang pertama ya, perusahaan untungnya sangat besar walaupun terjadi penurunan. Terus yang kedua tadi PBV-nya sekarang ini sudah 2,45 ya. Kalau kita mengejar 2,5 berarti sudah sangat dekat ya. Tetapi karena dia tadi perusahaannya growth ya, kita kasih tanda ini dulu. Dari harga sekarang ke maksimal beli kita 861, berarti hanya ada 1,8% saja lagi ya. Selanjutnya untuk maksimal beli kita di 703 sudah terlewati juga, 20% sudah terlewati ya. Sehingga simpulan kita kalau untuk perusahaan ini, kalau beli sekarang kita harus menambah modal 20%, sementara yang kita tuju hanya sekitar 1,8%.
Itu kalau rumusan kita ya. Selanjutnya, karena ini perusahaan growth, nanti kita cek lagi ya seperti apa. Selanjutnya untuk dividen, perusahaan sudah membagikan dividen sesuai dengan yang kita inginkan di 30%-an. Tapi karena tadi valuasinya sudah mahal ya. Valuasinya sudah mahal sehingga dengan 30% kalau kita bagi sekarang dividennya, maka kita hanya dapat 2,51%. Jadi upah kita menunggu setahun hanya 2,51%. Dan perusahaan ini membagikan dividen hanya sekali setahun ya. Jadi sekali bagi, tunggu lagi di tahun berikutnya. Jadi di sini valuasinya mahal tapi dividennya kecil ya. Itu memang ciri dari sebuah perusahaan growth, memang lebih seperti itu. Yang berikutnya dari segi ketahanan, ada peningkatan dari 134 ke 172 untuk free cash flow, setara dengan hampir 50%. Ini sangat luar biasa. Cash flow-nya sangat free cash flow-nya sangat luar biasa. Aset lancar tadi semuanya oke. Jadi semuanya ini memenuhi kriteria. Jadi simpulan awalnya mungkin begini. Perusahaannya ya, ketahanan perusahaannya oke, semuanya bagus ya. Jadi kesimpulannya perusahaan ini bagus. Kemudian untungnya juga besar, oleh karena itu sudah dihargai mahal ya. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan tadi kita berbasis growth investing misalnya. Kalau growth investing tadi yang saya pahami bahwa beli di saat valuasinya membaik. Kalau di sini valuasinya sedang turun, kalau menurut saya ini termasuk yang belum saatnya untuk masuk ya. Ini malah kita harus menunggu dulu. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Bagi yang growth investing ini masih dalam menunggu ya. Kalau sistem yang saya pahami bahwa tentu saja saya akan menunggu ya. Meskipun untungnya sangat besar di sini, saya tidak ingin masuk di saham yang sudah valuasinya mahal. Tentu saya akan menunggu karena ini perusahaannya growth maksimal ya. Paling tidak kita menunggu ke valuasi wajar. Kalaupun tidak ke murah, paling tidak ke wajar ya. Jadi pertama menunggu, ini bukan IPS ya, harganya. Yang kemudian kedua, jadi dua ini yang kita tunggu. Yang pertama bahwa harganya turun dulu menuju ke valuasi wajar. Kemudian selanjutnya dividennya sudah besar ya, jadi tidak ada masalah ya. Dividennya tidak ada masalah. Ini berarti hanya tinggal menunggu satu itu saja ya, menunggu harganya saja ya. Dividen tadi kecil karena memang harganya yang sudah tinggi. Oke, jadi ada 3 saham tadi ya. Yang terakhir ini tadi IFSH ini perusahaannya untungnya sangat besar, perusahaannya sangat baik ya. Hanya valuasinya saja yang sudah kemahalan. Bagi Anda yang membelinya dan mengejar capital gain, mungkin itu silahkan ditahan saja. Misalnya Anda beli dari bawah ya, itu sudah bagus ya. Bagi kita yang belum membeli, jadi ingat bahwa perusahaan mahalnya ini bukan karena perusahaannya tidak bagus, ini perusahaannya sangat bagus ya, tapi hanya karena valuasinya saja yang sudah mahal ya. Baik, demikian pembahasan kita tentang 3 perusahaan tadi, SMSM, MBSS, dan IFSH ya. Sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.